Kemarin saya jelaskan tentang 4 perkara yang bisa menguatkan penglihatan, yaitu salah satunya siwak. Di Facebook itu ada yang kemarin itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan faedah bersiwak. Tujuannya cuma satu, ihya sunnah, menghidupkan sunnah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai santri yaitu menghidupkan sunnah. Yang orang ditinggalkan, yang orang lain banyak ditinggalkan, kita kerjakan. Itu tujuan utamanya. Dan ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Dan kitab I'anatul Talibin karya musannif Sayyid Abu Bakar Muhammad Syarif Ad-Dimyati rahimahullah berkata, niki wonten teng juz 1 halaman 44 kitab I'anatul Talibin karangan Sayyid Abu Bakar Syarif terkenal. Beliau Sayyid Abu Bakar Asy-Syataq menjelaskan banyak sekali faedah-faedah bersiwak. Di antaranya adalah membersihkan mulut, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memutihkan gigi, menyegarkan bau mulut, meratakan punggung, menguatkan gusi, memperlambat penuaan, membersihkan perangai, menambah kecerdasan, melipat gandakan pahala ibadah, mempermudah sakaratul maut. Dan kalau kita menjadikan siwak ini kegiatan rutin, faedahnya luar biasa. Syekh Sayyid Abu Bakar Asy-Syataq menjelaskan diantaranya mengingatkan akan syahadat saat ajal tiba, mendatangkan kekayaan dan kelapangan, memperlancar rezeki, membuat nyaman mulut, meminimalisir sakit kepala, menghilangkan segala kotoran dan lendir yang ada di kepala, menguatkan gigi, mempertajam penglihatan. Ini kemarin dikatakan oleh Imam Syafi'i, salah satu yang membuat penglihatan tajam siwak. Selanjutnya menambah pahala kebaikan. Kita tahu sholat orang yang pakai siwak itu 70 kali lebih utama daripada orang yang sholat tidak pakai siwak. Menggembirakan malaikat, malaikat menyambut orang yang menjalani sholat dengan bersiwak dengan cahaya pada mukanya dan ia sertai saat keluar dari sholatnya. Menyebabkan menerima buku catatan amal saat di akhirat kelak dengan tangan kanan. Menghilangkan penyakit kusta, membuat harta berkembang alias rezekinya berkah, memperbanyak keturunan, menjadi penghibur saat dalam kuburan kelak, membuat rupa malaikat maut saat ajal tiba dengan rupa yang baik, tidak menakutkan. Ini mumpung keadaan hujan, dalam keadaan majelis taklim, kita berdoa. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam segala hal urusan. Semoga rezeki kita barokah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang solehah, solih, sehat walafiat, panjang umur. Semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah, sakinah mawaddah warahmah, utang-utang kita dilunasi oleh Allah, dan kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak hal ini mana ini? Kitab I'anatul Talibin
juz 1 halaman 44. Jadi yang kita kerjakan, makanya Rasulullah mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku siwak ini gini, maka akan aku wajibkan. Saking besarnya pahala. Mulane mari ini kita kan beli siwak. Membersihkan mulut pertama faedahnya tambun. Nomor 2, diridhoi oleh Allah SWT. Tujuan kita hidup ini mencari ridho Allah. Cukup sampai lakukan dengan beli siwak kemudian sampai terapkan. Tambun. Ini kayak hal sepele ya. Yang kita kaji ini sepele, tapi ini masya Allah luar biasa. Kalau kita tafakuri, kita angan-angan, semua yang kita harapkan nanti itu ada di sini. Kemudahan dalam mengucapkan syahadat itu nanti ada di sini. Nomor 3, memutihkan gigi. Nomor 4, menyegarkan bau mulut. Kayak ini sepele banyak orang tinggalkan, tapi ini masya Allah. Meratakan punggung, jadi punggung sampai kok bengkong. Punggung ini pun di bateri. Boyok. Nggih. Nek punggung bengkong ini seharusnya kan tegak ini. Rasulullah itu kalau jalan datanya di depan. Gini. Dan ini bisa kalau saya main ngaji Quran, saya main tegak gini bisa memperpanjang nafas. Saya dulu latihan qiraah ya begini. Bisa. Saya mencoba baca Fatihah dengan seperti ini, nanti bisa 1 kali nafas sampai akhir Fatihah. Dengan gini, beda nanti. Makanya korek-korek seperti gini ya. Korek-korek itu loh. Korek internasional sedikit. Karena punggung ini kalau bengkong nanti kelihatan jelek. Jadi sampean gak usah gym, gak usah main gym, cukup siwak. Ayo kita bersama-sama nanti beli. Nomor 6, menguatkan gusi. Jadi sebetulnya kalau sampean pakai sikat gigi itu bisa niatkan siwaan. Cuma kita kelemahannya sikat gigi itu nggak bisa dipakai ketika mau sholat, mau baca Quran, mau zikir, mau sholawat, mau ngaji kitab. Itu kita pakai terus. Nomor 7, memperlambat penuaan. Nek sampean pengen awet enom, cukup sikat siwak. Membersihkan perangai. Nomor 8. Perangai itu apa ya? Tingkah laku. Nomor 9, menambah kecerdasan. Pak Tri sami kali kula lemah dalam pengingatan. Makanya saya nulis. Ini nek sampean ingin kecerdasannya nambah, siwaan. Nomor 10, melipat gandakan pahala ibadah. Kita tahu lah, sholatnya wong gawe siwak itu 70 kali lebih utama daripada 80 atau 70. Pak Zainal. Sudah ini. 80. 70 80. Intinya beda lah orang yang sholat pakai siwak dan tidak. Itu dilipat gandakan. Nomor 11, mempermudah sakaratul maut.
wong naza. Niku ana sing 3 dina, ana sing 2 dina, sedina. Kalau kita ingin nazak kita muda, ketika sakaratul maut dicabut nyawa itu, masya Allah, sakitnya koyok disileti. 70 kali di tempat sama. Nah ini salah satu keutamaan siwa, yaitu bisa mempermudah sakaratul maut. Dari 11 tadi itu faedah bersiwa. Kemudian dijelaskan lagi oleh Sayyid Abi Bakar Asy-Syato, kalau kita menjalani secara rutin, mudawamah, istiqomah, faedahnya luar biasa. Ini poin B. Siapa? Pak Tri. Dan menjalaninya secara rutin, istiqomah, mudawamah, berfaedah luar biasa. Tadi kalau yang poin A tadi faedah. Tapi kalau ini lebih ditekankan, bila kita menjalani secara mudawamah, secara rutin, istiqomah, melakukan siwak, faedahnya luar biasa. Ini poin B. Mau sholat, siwakan. Sholat jamaah, siwakan. Kemudian mau wiritan, siwakan. Yang pertama, mengingatkan akan syahadat saat ajal tiba. Kita tahu orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah ini yang membuat kita masuk surga, ya ini, mengucapkan syahadat sebelum ajal tiba. Makanya Rasulullah ketika mau wafat niku siwakan. Nggih, Kanjeng Nabi niku ketika mau wafat beliau siwakan. Karena akan mengingatkan kita syahadat. Nomor 2, mendatangkan kekayaan dan kelapangan. Kok ana sing takok nandi Gus hubungane Gus. Ya kita harus iman. Dan kekayaan. Ane ana wong takok nggih. Pak Tri, aku pengen sugih. Sampeyan teko siwa ngono. Apa hubungane Pak Tri? Ya itu tadi, kita mendapat ridhonya Allah. Nek Gusti Allah ridho, apapun yang kita minta, insya Allah akan dipenuhi. Nomor 3, memperlancar rezeki. Rezeki sampean seret, ono kok rezeki ini kok seret ya. Nah, iku sampean. Nah, iku siwak. Pinten si siwak? Pinten regine? 5.000 nggih. Beli. Kalau sing gede, ku ben enak pondok tak tugel dadi loro. Jagane nek jituke iki. Nggih, dilepas secukupe ae, pucuke to. Nggih. Lho, pucuke to. Kayak ngene nggih. Iki dilepas pucuke to ngene lho. Nah, ngene. Sing liyane oto, kayak pegangan. Semisal ini lah, dilepas ini lah. Enggak megangi gini. Jadi label pendek. Hati megang siwak seperti ini. Jempol kali jentik, ini di bawah siwak. Pojok ini masih lagi ini ya.
Sekatan lah anak ini. Oh ini. Ini sunnah ini. Dijelaskan oleh Imam Ghazali seperti ini. Kanan dulu, baru kiri 3 kali. Gak apa-apa. Sunnahnya itu ketika mau melakukan kebaikan. Ini seakan-akan remeh, hal sepele. Nomor 4, membuat nyaman mulut. Makanya para ulama mengatakan di balik sunnah ada kejayaan. Di balik siwak ya ini kejayaannya banyak sekali. Ini nanti sampai total ada berapa. Nomor 5, meminimalisir sakit kepala. Anak wong sambatan ndase ngelu nggih. Cukup tukokno siwak. Aja tukokno bodrek. Bojo sampean, anak sampean diajari dari dini. Rasulullah kalau mau sholat pakai siwak nak. Tugas kita adalah tadi ihya usul sunnah, menghidupkan sunnah. Yang banyak orang lain tinggalkan. Ben ngerti wong-wong iku ngeki sunahe Kanjeng Nabi. Tapi alhamdulillah disunahno gak diwajibno. Karena itu tadi gampang hilang loh kayak ya. Tuku bolak-balik hilang, bolak-balik. Apa-apa kita niatkan salah satu bentuk rezeki yang berkah tadi, kita gak eman untuk membeli hal-hal yang buat kita ingat pada Allah. Nggih ana wong ndase ngelu kongkon tuku siwak. Nomor 6, menghilangkan segala kotoran dan lendir yang ada di kepala. Mungkin ini salah satunya penyakit ngeluh di kepala, banyak lendir atau kotoran di kepalanya. Menguatkan gigi nomor 7. Biasanya kalau umur berapa kalau giginya nggak ada itu? 60? Nah, ini salah satu perawatan kita adalah mudawama merutinkan siwak. Tangi turu siwaan sunnah, hati tangi turu langsung ke siwak. Nomor 8, mempertajam penglihatan. Dan gak gampang rabun, gak gampang min. Ini salah satu amalannya yaitu merutinkan siwak. Mengeluarkan pandangan. Pak Zainal ngimin nggih. Nggih Pak Zainal ditekankan ini Pak Zainal. Tujuannya cuma satu, mencari ridha Allah. Nomor 9, menambah pahala kebaikan. Setiap amal kebaikan yang sama lakukan semen awali dengan siwak itu berlipat ganda. Kita harus iman. Menambah pahala kebaikan. Ini saya jelaskan faedah-faedahnya untuk motivasi kita, menjadi penyemangat kita. Sehingga awalnya gak ada, ben kita lakukan, istiqomahkan sama-sama. Nomor 10, menggembirakan malaikat. Malaikat menyambut orang yang sholat diawali dengan siwak, dengan cahaya pada mukanya. Di muka kita akan bercahaya. Dan ia sertai saat keluar dari sholatnya. Jadi
Di dalam sholat muka kita bercahaya, ketika keluar sholat muka kita bercahaya. Menggembirakan malaikat, malaikat menyambut orang yang menjalani sholat, mengawali sholat dengan siwak. Bahkan di dalam kitab dijelaskan itu kalau kita lupa siwak ketika kita dalam sholat itu boleh siwak, asalkan jangan sampai lebih dari 3 kali gerakan. Dengan cahaya pada muka dan disertai ketika keluar dari sholat. Intinya ketika kita sholat dikasih cahaya oleh malaikat, ketika keluar sholat kita juga dikasih cahaya dari malaikat pada muka kita. Nanti mukanya kita itu bercahaya meskipun nggak pakai pencuci muka. Ada nur dalam wajah kita. Nomor 11, menyebabkan menerima buku catatan amal saat di akhirat kelak dengan tangan kanan. Nah ini yang kita harapkan kelak di akhirat. Karena kalau kita menerima buku catatan di tangan kiri, maka kita akan masuk neraka. Tapi dengan siwaan rutin, istiqomah, mudawamah melakukan amal kebaikan diawali dengan siwak, kelak di akhirat kita akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Intinya poin ini kita masuk surga. Tapi besok ada hisab. Buku catatan amal itu gini Pak Arif, situ loh kosong, kamu sampai nunggu isor-isor. Saya sampingnya aja, jangan eman. Ampun. Lanjut. Menghilangkan penyakit kusta. Kusta ini kulit nggih, Pak? Sing belang-belang niku nggih. Kudunan itu. Diabetes itu, Pak. Nah ini nggih. Ini yang mencegah lebih baik daripada mengobat. Ini membuat menghilangkan penyakit kusta, hilang penyakitnya. Nah, anak dulu sampeyan lara penyakit kusta, itu kok ono siwak kan gawe. Syaratnya 1, mantep. Nomor 13, membuat harta berkembang. Sampeyan nyambut gawe kak ono perkembangan ya gitu ku siwak. Ayo kita sama-sama. Saya juga sering beli cuma sering hilang. Karep pulau tak cancang ngono nang ndi sekane gak hilang. Nang pondok ben malah digandolno nang kene, digandolno nang leher. Kadang nang kunci lemari. Saking ingine gak kepengin kelangan siwake dicancang. Memperbanyak keturunan. Sing nikah kanca-kanca dulur sing nikah dereng kada yuga dereng diparingi yuga semen kono siwake kadune siwak. Ini bisa memperbanyak keturunan. Menjadi penghibur saat dalam kuburan kelak. Kita tahu di kuburan ukurannya 1 meter Pak Tring. 2 meter 1 meter. 1,5 meter nggih. Itu dalam keadaan gelap, enggak ada teman kecuali amal kita. Dan nanti
amal kita akan berupa seorang apa ya kekuasaan dengan kekuasaan Allah. Amal itu bisa berbentuk menjadi teman intinya, menghibur saat dalam kuburan nanti. Nomor 16, membuat rupa wujud malaikat maut yang menakutkan saat ajal tiba dengan wujud yang baik. Jadi gak usah khawatir, gak usah wedi. Nah, kita rutin ikat istiqomah siwaan malaikat sing medeni niku, malaikat maut niku akan berubah menjadi wujud yang baik yang membuat kita enggak takut. Semoga Allah memudahkan kita dalam hal ihya sunnah, menghidupkan sunnah, yaitu berupa siwak. Di balik ke sunnah ada jayaan dan niat kita menjadi ridha Allah, mendekatkan diri pada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.